Ibu, acara hari ini akan segera kami mulai. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas keberkenan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan diseminasi pada hari ini. Nah, baiklah Bapak Ibu guru, jadi sebelum acara hari ini dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melaksanakan doa bersama. Jadi doa saya pimpin. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil sikap amustikarana. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kami akan menyampaikan tentang materi diseminasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri dari CGP Angkatan 9 SMP Negeri 1 Susut. Yang pertama, saya sendiri Niwayan Sutini, kemudian ada rekan saya Ibu Made Lestari dan Ibu Sangayu Ika Utari Dewi. Nah, jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, jadi perlu juga kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ini kami tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa diri sudah mampu, tetapi dalam kegiatan ini kami bermaksud untuk berbagi tentang apa yang sudah kami dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Nah, jadi adapun nanti susunan acara yang akan kita laksanakan, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua ada isi atau inti, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, jadi adapun latar belakang pelaksanaan diseminasi pada hari ini, yang pertama itu adalah sebagai pemenuhan tugas dari PGP, yaitu dari salah satu modul, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kami di sini melaksanakan aksi nyata berupa penyebaran dan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian tujuannya yang pertama itu adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, jadi kami harapkan nantinya Bapak Ibu atau peserta bisa memahami dan menerapkan apa yang nantinya akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, itu adalah latar dan tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu yang terhormat, jadi untuk sebagai pengantar kegiatan kita hari ini yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yang pertama itu adalah tentang tujuan pendidikan. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa itu tujuan pendidikan, kan? Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjelaskan tentang apa sih sebenarnya tujuan pendidikan. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat. Ayo silakan Bu Made. Terima kasih Ibu Sutini karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Menurut saya tujuan pendidikan itu adalah bagaimana kita menuntun semua kekuatan anak, baik itu potensinya, minat, bakat, dan segala yang dan karakter yang ada dalam diri peserta didik. Ya, bagus sekali Bu Made, terima kasih atas tanggapannya. Ya, jadi benar sekali Bapak Ibu bahwa tujuan pendidikan itu tiada lain adalah menuntun. Ya, kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah untuk menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik itu sendiri. Nah, di mana kodrat alam dan kodrat zaman itu tentunya nantinya akan siswa itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tidak hanya sekedar teori atau praktek yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita harap nanti anak didik kita bisa menerapkan apa yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki itu di dalam masyarakat. Jadi nantinya mereka juga akan menjadi anggota masyarakat di lingkungannya masing-masing. Nah, di sana mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan atau permasalahan. Nah, di sana diharapkan calon-calon anggota masyarakat ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kita juga sudah tidak asing lagi dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Ing Ngarso Sungtolodo, kemudian yang kedua ada Ing Madio Mangun Karso, dan yang terakhir ada Tut Uri Handayani. Nah, mungkin ini tidak asing lagi untuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah Ing Ngarso Sungtolodo. Nah, di mana seorang guru itu adalah sebagai apa Bapak Ibu? Iya, sebagai teladan ya. Jadi kita harus menjadi tauladan dulu bagi anak didik kita. Nah, tentu kalau kita menjadi seorang tauladan, kita harus bisa menunjukkan sikap yang positif atau hal-hal yang baik.
Nah, kemudian yang kedua ada Ingmadio Mangunkarso. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Iya, jadi guru itu sebagai motivator ya, sebagai fasilitator di mana memberikan sebuah gagasan-gagasan atau ide-ide untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif. Nah, jadi misalnya di dalam sebuah pembelajaran, guru itu tidak hanya sekedar memberikan materi, oh materinya ini. Nah, jadi guru bisa memberikan ide atau gagasan supaya peserta didik ini bisa berkembang. Nah, kemudian yang terakhir ada juga Tuturi Handayani. Nah, ini biasanya sebagai seorang guru kita juga harus bisa mendorong anak didik kita supaya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu sedikit sebagai pengantar Bapak Ibu. Nah, jadi untuk fokus kegiatan kita hari ini yaitu tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada juga posisi kontrol guru, kemudian ada juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu yang akan menjadi fokus pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Ya, mau ice breaking dulu? Oke, ayo kalau mau ice breaking boleh berdiri dulu sebentar. Ya, bisa mengambil tempat di samping ya. Ya, kita bagi di samping-samping. Ya, silakan. Boleh Ibu untuk keluar dulu dari bangkunya ya. Ayo, karena ice breakingnya ini kita akan menggerakkan tubuh kita sambil bernyanyi. Ya, ayo. Ya, silakan Ibu di samping. Oke, siap. Jadi ice breakingnya adalah bernyanyi sambil menggerakkan badan. Ya, yang pertama ikuti nyanyian yang akan saya lantunkan. Yang pertama, maju 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 tepuk tangan. Mundur 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 tertawa hahaha. Ke kiri melompat. Ayo melompat. Ya, ke kanan tersenyum. Dah, maju mundur sorak hore. Hore. Ya, bisa Bapak Ibu? Oke, kita ulang. Ya. 1, 2, 3. Maju 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 tepuk tangan. Mundur 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 tertawa. Hahaha. Ke kiri melompat, ke kanan tersenyum. Maju mundur sorak ore. Ore. Ya, bagus, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi silakan boleh kembali duduk ya. Ya, jadi kita lanjutkan pada materi yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu karena kita juga sering sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan yang isinya tentang bagaimana pembelajaran paradigma baru. Nah, yang pertama tentu di dalam sebuah sekolah kita sebagai guru, sebagai ujung tombak, kita tentunya harus mampu melaksanakan yang namanya disiplin positif ya atau budaya positif. Nah, jadi di mana kita sebagai guru juga harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, karena dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman, tentu peserta didik akan bisa mengikuti proses pembelajaran yang baik, di mana mereka bisa berpikir, bisa bertindak, dan juga bisa menciptakan suatu karya yang bermanfaat untuk mereka nantinya. Nah, kemudian selain dari lingkungan yang aman dan nyaman, nah tentu di dalam proses pembelajaran kita sudah tahu ada pembelajaran paradigma baru, namanya pembelajaran apa Bapak Ibu? Ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya yakin mungkin dari Bapak Ibu yang di sini sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting mengingat kebutuhan peserta didik atau cara belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, selain itu juga semua karakter peserta didik di dalam sebuah kelas juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lainnya. Nah, itu kita dituntut sebagai seorang guru supaya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi, kita juga sebagai guru hendaknya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada
ya siswa atau pada murid. Ya, jadi sekarang kita itu sudah tidak lagi zamannya memberikan sesuatu pada murid itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita sendiri yang menjadi motivator, menjadi fasilitator bagi peserta didik. Kita menuntun peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian di dalam pembelajaran, nah sekarang apalagi dengan kecanggihan zaman sudah abad 21, jadi yang namanya digital, nah itu sudah tidak asing lagi ya, bahkan anak-anak itu sudah lebih pintar dari gurunya. Nah, di mana kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, misalnya dengan penggunaan berbagai macam model pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, itu kita harus bisa seinovatif mungkin. Kemudian juga di dalam kelas kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, menyenangkan ini yang bagaimana? Apakah siswa itu harus selalu tertawa di dalam kelas? Ya, tidak. Ya, jadi pembelajaran yang menyenangkan itu adalah di mana kita bisa melakukan pembelajaran dengan membuat siswa itu tidak merasa tertekan. Ya, kita harus bisa membuat pembelajaran yang bisa membuat mereka senang, bisa membuat mereka tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, tentu ini juga memerlukan upaya tersendiri bagi Bapak Ibu guru, di mana dalam mengemas pembelajaran juga harus bisa misalnya dengan menggunakan ice breaking ya. Ada banyak sekali ice breaking yang bisa kita gunakan. Nah, di YouTube itu ada banyak sekali, bisa dengan tebak gambar, bisa dengan menggunakan teka-teki silang, bisa dengan lagu, itu ada banyak sekali. Nah, dan kemudian jika kita sudah bisa menerapkan pembelajaran paradigma baru, tentu kita juga akan bisa mewujudkan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, apa saja tujuan pendidikan Bapak Ibu? Yang sudah kita terapkan sekarang, sudah mulai dari kemarin? Ya, benar sekali. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 elemen yang hendaknya harus dimunculkan pada diri siswa. Yang pertama ada elemen apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ya, berkebinekaan global. Yang ketiga, ya, bergotong royong. Yang keempat, ya, mandiri. Yang kelima, ya, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah, iya, kreatif. Bagus sekali. Nah, jadi ini yang kita harapkan. Jadi dalam paradigma pembelajaran baru itu kita ingin sekali mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, nah Bapak Ibu sebagai awal dari pembahasan materi ini, itu tadi sebagai pengantar. Nah, silakan sekarang kita akan mulai dengan praktek. Bapak Ibu bisa mencari pasangan. Nah, kebetulan ini sudah ada pasangannya dua-dua. Nah, silakan kita coba dulu kegiatan yang ada di depan ini. Ya, satu sebagai orang yang bertugas untuk memegang sesuatu, kemudian yang kedua adalah sebagai orang yang melakukan bujukan atau membujuk untuk membuka kepalan tangan itu. Silakan Bapak Ibu boleh pegang sesuatu yang ada di sekitar Bapak Ibu, boleh kertas atau handphone, ya, atau mungkin cincinnya. Ya, silakan. Ya, uang juga boleh Bapak Ibu. Ya, oke, silakan berpasangan dulu. Oke Bapak Ibu, jadi ilustrasinya seperti ini. Si A membawa barang yang sangat berharga atau sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Ya, dipegang dengan erat. Kemudian teman yang lagi satunya itu membujuk atau merayu, baik dengan berupa rayuan, ya, berupaya temannya ini mau membuka. Nah, nanti kita akan lihat apa sih hasilnya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dipraktekkan. Ayo dirayu temannya, ayo Pak buka, ayo buka Pak tangannya. Nanti saya kasih uang, nanti saya belikan nasi. Ayo silakan dipraktekkan. Dipaksa temannya, ayo silakan. Ya, bayangkan sesuatu itu sangat berharga untuk Bapak Ibu. Iya. Oke, sudah. Ya, cukup ya. Nah, baik Bapak Ibu, dari kegiatan itu
sebenarnya teori kontrol itu? Silakan, kita sudah masuk pada teori kontrol. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Bu Made. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di kelas 9. Terima kasih Ibu Sutini. Kembali lagi saya diberikan kesempatan untuk bagaimana sebenarnya sistem atau teori kontrol itu. Jadi kebetulan tadi saya berperan sebagai pembujuk, padahal saya sudah rayu, sudah dengan kekerasan juga, sudah saya rayu dengan teman, sebagai teman, kemudian dikasih imbalan juga, dia tidak mau membuka karena menurut dia itu adalah hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Jadi dalam teori kontrol tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri orang lain selain dirinya sendiri. Membuka ataupun menutup atau menggenggam dengan erat hal yang ada di tangannya itu adalah hak dari orang tersebut. Tidak ada motivasi ataupun bujukan, imbalan yang bisa berhasil kecuali keinginannya untuk membuka. Itu mungkin Bu ya. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Bu Made. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu ya, dari apa yang sudah Bapak Ibu praktekkan tadi, sesungguhnya yang menjadi kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain Bapak Ibu. Ya, kita lihat dari kepalan tangan. Nah, sebagus apapun atau apapun nanti bujukan atau rayuan, imbalan yang akan diberikan oleh seseorang itu, kita tetap bertahan. Ya, karena kita sendiri yang sebagai pengontrol diri kita sendiri. Kalau kita memang tidak ingin memberikan sesuatu yang berharga itu kepada orang lain, ya tetap pada pendirian. Katakan tetap tidak, apapun nanti rayuannya ya. Karena dari teori kontrol ini sesungguhnya yang menjadi kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, mungkin bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kita juga dalam PGP mempelajari tentang bagaimana perubahan teori kontrol. Yang pertama itu kita mengetahui bahwa ada teori tentang stimulus respon. Nah, jadi ada miskonsepsi yang terjadi yang mungkin juga sering kita alami sebelumnya. Yang pertama itu ada ilusi bahwa guru sebagai pengontrol murid. Benar nggak seperti itu? Iya, karena sebelum kita mempelajari bagaimana teori kontrol yang sesungguhnya, jadi kita juga beranggapan bahwa guru itu sebagai pengontrol murid. Nah, sebenarnya itu sekarang sudah bergeser ke teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser. Ya, jadi sesungguhnya yang menjadi kontrol itu adalah diri kita sendiri atau siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, mungkin kita sendiri sebagai guru sudah banyak sekali menemukan masalah-masalah yang dialami oleh siswa, apalagi dengan guru BK. Apakah cukup dengan kita memberikan penguatan? Apakah kita cukup dengan memberikan ceramah begitu saja? Tidak, ya. Nah, disinilah kita sebagai guru harus memahami bagaimana sesungguhnya teori kontrol itu. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita tidak bisa kita pungkiri, kita sering juga menjadi posisi kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Yang kita sering juga melontarkan kata-kata yang membuat siswa itu merasa dia bersalah. Ya, padahal itu adalah sesuatu yang sudah tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita tentunya sebagai seorang manajer. Ya, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat, ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu selalu berhak untuk memaksa, ya, memenuhi semua keinginan orang dewasa. Kita memaksa siswa itu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu juga termasuk salah satu miskonsepsi dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, silakan lanjut Bu Sayu. Nah, jadi untuk perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu kita bisa lihat. Yang pertama, kita kalau di dalam stimulus respon, kita sering beranggapan bahwa semua kebutuhan kita sama. Ya, kita ambil contoh di dalam sebuah kelas.
kita dulunya menganggap semua kebutuhan siswa itu sama, tetapi sekarang sudah berbeda. Ternyata setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, ternyata apa? Setiap orang memiliki gambaran atau pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari mana sudut pandang mereka menilai sesuatu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan itu? Atau berpikir untuk supaya orang itu memiliki pendapat yang sama dengan saya? Pernah tidak? Pernah kan? Nah, ini juga sering terjadi pada siswa, Bapak Ibu. Nah, ternyata dalam teori kontrol yang seharusnya itu adalah kita masing-masing orang itu memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kemudian ada juga perilaku buruk yang selalu kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Nah, coba sekarang kita pikirkan Bapak Ibu, apakah semua orang yang melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang buruk? Tidak kan? Nah, tentu setiap orang ketika melakukan sebuah kesalahan pasti memiliki alasan tertentu ya. Jadi, pada teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kemudian ada juga yang terakhir ya, kita singkat saja, yang bagian model berpikir menang kalah. Nah, biasanya ini guru sering merasa kalau saya menjadi guru saya harus menang daripada siswanya. Benar nggak? Ya, saya harus menunjukkan kalau saya lebih lebih merasa tahu, lebih merasa berkuasa daripada siswa. Ya, nah jadi sebenarnya itu juga sudah terjadi perubahan. Jika kita lihat di teori kontrol itu kita berharap model berpikir itu kita win-win, yang menang sama-sama menang. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan ya, baik guru maupun siswa. Itu yang paradigma pembelajaran baru berdasarkan teori kontrol. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah kita akan membahas tentang disiplin positif. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita harus juga bisa menerapkan disiplin positif di dalam sebuah sekolah. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, di depan sudah disajikan apa itu disiplin positif dan bagaimana seharusnya seorang pendidik menempatkan dirinya untuk mewujudkan disiplin positif. Nah, jadi disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina, itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar ya. Nah, jadi belajar yang dimaksud di sini adalah di mana peserta didik itu mampu menumbuhkan rasa disiplin sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka ketahui. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi di sini peran guru adalah di mana guru hendaknya bisa menciptakan peserta didik dengan memiliki rasa disiplin yang tinggi. Ya, karena yang namanya disiplin itu mulai dari mana, Bapak Ibu? Iya, dari dalam diri sendiri. Nah, kita ambil contoh misalnya seorang guru yang memiliki disiplin yang tinggi. Apa contohnya? Iya, datang tepat waktu. Jadi itu termasuk salah satu disiplin positif. Ya, jadi jangan kita ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita mengharapkan sebuah imbalan atau takut dengan sesuatu baru kita ingin melakukan disiplin positif seperti datang tepat waktu. Ya, mungkin karena kita takut nanti diumumkan di sekolah guru yang malas, seperti itu tidak ya. Tetapi disiplin positif itu muncul pada diri kita sendiri ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tentunya perlu kita wujudkan di dalam diri kita sendiri dan juga pada peserta didik ya. Yang pertama itu nilai-nilai yang biasanya kita sepakati itu berdasarkan dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita masing-masing. Itu harus kita pahami tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, di sekolah kita sudah menerapkan atau sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila ya, di mana ada nilai-nilai kebajikan yang tumbuh di dalamnya. Itu sudah Bapak Ibu ketahui, tadi juga sudah disebutkan. Nah, ya, tepuk tangan Bapak Ibu.
Ya, silakan itu untuk sedikit tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan di depan ada ilustrasi atau nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu bisa dibaca dari belakang ya. Bisa, nah, silakan boleh dicermati Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu kasus yang mungkin terjadi di sebuah sekolah. Ya, silakan dicermati. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru atau staf yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai guru atau sebagai staf yang terbaik, nah, karena sering tepat waktu, memiliki dedikasi tinggi. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu datang tepat waktu itu untuk mengajar murid ada alasan? Ya. Kemudian apa alasannya? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, silakan. Ya, silakan Bu Jero. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin mencoba ya dari ilustrasi yang dipaparkan di depan. Untuk ini kan bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru atau staf yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru atau staf terbaik karena sering tepat waktu, dedikasi tinggi, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Alasan saya yang pertama alasannya malu pada siswa. Ya, malu pada siswa. Karena seorang pendidik selaku guru, bagaimana nanti menjadi teladan bagi siswa. Kalau jika kita terlambat, bagaimana kita mengarahkan siswa nanti datang tepat waktu. Nah, itu alasan kami yang pertama. Kedua, kami juga malu nanti sebagai guru, ya, malu sebagai sosok guru yang dikatakan malas. Nah, itu artinya malasnya itu tidak mengutamakan, memprioritaskan tupoksi selaku guru. Nah, itu mungkin dari saya sendiri. Kali dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Ya, kasih banyak. Mungkin ada lagi? Iya, silakan dari Bu Rini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menambahkan lagi sedikit. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Ya, karena alasan saya menambahkan lagi sedikit. Kita malu jadi seorang guru kalau lambat datang ke sekolah jika dilihat dari orang tua murid, masyarakat, atau siswa kita menyampaikan pada orang tuanya pada saat pulang sekolah ada guru yang tidak datang mengajar atau lambat datang untuk masuk kelas. Kita kan jadi guru malu jadinya. Baik, cuma itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rini. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, jadi benar sekali Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu tentunya menjadi tauladan ya bagi siswa-siswi kita. Nah, bagaimana jika gurunya datang terlambat, sementara gurunya menginginkan siswa itu datang tepat waktu? Betul sekali yang disampaikan dengan Bu Yudi ya. Jadi yang kita hadapi itu bukanlah meja ataupun kursi. Yang kita hadapi ini adalah sosok yang hidup Bapak Ibu ya. Mereka punya pikiran, punya perasaan, mereka sudah bisa menilai gurunya masing-masing seperti apa. Ya, jadi kita diharapkan sebagai guru itu memiliki nilai kebajikan, yaitu apa? Iya, disiplin. Selain disiplin, iya, tanggung jawab. Itu adalah poin penting dalam pembahasan ini Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu tentunya harus memiliki nilai kebajikan. Yang pertama berkaitan dengan kasus ini adalah disiplin dan tanggung
jawab. Itu adalah nilai kebajikan yang muncul. Ya, bisa dilanjutkan bisa Ayu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi berkaitan dengan perilaku guru juga atau perilaku siswa, itu tentunya ada yang namanya motivasi mengapa melakukan itu. Tadi saya dengar ada yang mengatakan malu. Nah, kalau kita lihat guru itu datang terlambat, takut datang terlambat karena malu. Kalau kita lihat dari kata malu itu masuk pada motivasi perilaku yang mana kira-kira? Ya, masuk pada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kalau rasa malu itu adalah ketidaknyamanan. Nah, berarti itu motivasinya itu berasal dari motivasi ekstrinsik, berarti dari luar. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita luruskan, bahwa mari kita membuat sebuah perubahan baru, yaitu motivasi manusia itu mari kita wujudkan dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ya, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus memiliki motivasi intrinsik. Salah satunya adalah kita tahu kita adalah seorang guru. Kita harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri. Jadi jangan karena ada rasa malu ya. Nah, jadi itu adalah motivasi ekstrinsiknya dari luar. Nah, kalau kita pembahasannya tentang siswa, nah jadi sering sekali kita tahu di dalam sebuah kelas banyak siswa yang melakukan sesuatu, baik belajar ataupun kegiatan lainnya, itu banyak yang melihat dari motivasi ekstrinsik ya. Nah, di mana kita sebagai seorang guru, di mana kita harus bisa memberikan motivasi itu supaya siswa termotivasi dalam melakukan sesuatu dari dalam dirinya sendiri, dengan memperhatikan apa yang mereka inginkan atau nilai-nilai apa yang sudah mereka miliki pada dirinya sendiri. Kita ambil contoh misalnya Bapak Ibu. Misalnya di dalam sebuah kelas itu ada siswa yang pintar. Ya, dia pintar menari misalnya. Nah, jadi ketika di sekolah ada perlombaan menari, apakah anak itu mengikuti lomba menari itu dengan harapan mendapatkan piagam atau mendapatkan hadiah? Apakah itu yang kita harapkan? Tidak, ya, yang kita harapkan adalah memang betul-betul motivasi pada dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan, oh saya bisa menari. Saya ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa saya memiliki kemampuan atau keahlian di bidang menari. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai kepercayaan yang dipercayai oleh siswa itu sendiri ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kemudian kalau kita lihat dari motivasi ekstrinsik, nah ini biasanya siswa-siswa yang sering melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya, ada di sana ingin mendapatkan penghargaan, ya itu juga masuk pada motivasi ekstrinsik. Kemudian ada juga siswa yang takut dengan hukuman, takut nanti disuruh milah sampah itu misalnya. Nah, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik dari luar ya. Jadi mereka takut dengan hukuman. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh, mungkin Bapak Ibu bisa menganalisis dari 3 contoh perilaku. Mungkin ini adalah perilaku siswa. Silakan Bapak Ibu boleh dibaca dulu, kita analisis bersama. Ya, sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan perilaku yang pertama. Ya, silakan. Ya, Bu Chandri, silakan Bu. Kasus 1. Ya, boleh, silakan. Boleh dipilih dari 3 kasus itu. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga karena saya diizinkan untuk memilih. Dari kasus Budi. Dalam kasus Budi ini, Budi termasuk Budi bergadang mengerjakan tugas ini karena adanya motivasi ekstrinsik, yaitu Budi tidak ingin atau Budi takut ketika dia tidak membuat tugas maka dia akan dijewer. Jadi motivasi Budi dalam
mengerjakan tugas yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau Mila ini dia mengikuti pidato karena dengan alasan itu atau tujuannya mengasah mental dan menunjukkan kemampuan dalam berpidato. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada hukuman ataupun tidak ada reward yang dia inginkan, tapi ini memang benar-benar karena ingin mengasah mental dan menunjukkan kemampuannya. Jadi ini termasuk motivasi intrinsik atau motivasi yang memang benar-benar berasal dari dalam dirinya Mila. Kemudian masalah yang terakhir kelas 7B ini tidak mengikuti lomba baca puisi, dan ketika tidak mengikuti lomba berarti harus membaca pidato serempak di panggung. Ini berarti ke motivasi ekstrinsik karena adanya hukuman yang diberikan oleh panitia kepada peserta yang tidak ikut, berarti dia harus membaca pidatonya serempak. Mungkin jadi ini termasuk motivasi ekstrinsik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu Chandri. Tepuk tangan, bagus sekali dan luar biasa ya pendapat dari Bu Chandri. Nah, jadi benar sekali Bapak Ibu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Chandri itu semuanya sudah sangat benar dan tepat. Nah, jadi di mana ketika seseorang melakukan sesuatu itu tentu berdasarkan motivasi tertentu ya, baik ada dari ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Nah, jadi kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang bagaimana itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu berdasarkan kasus yang dilakukan oleh Budi tadi dijelaskan, dia tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian dia berusaha untuk mengerjakan sampai bergadang. Nah, di mana dia takut karena tidak ingin telinganya dijewer seperti sebelumnya Bapak Ibu. Nah, jadi di sana ada motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Dia takut karena telinganya dijewer, takut hukuman. Nah, jadi di sana posisi siswa itu adalah dia sebagai peserta didik yang memiliki motivasi ekstrinsik. Nah, jadi jika kita lihat di dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi, nah jadi kalau hukuman itu diberikan secara ya tiba-tiba, apakah sudah disepakati? Tidak ya, jadi ini tidak ada kesepakatan antar dua belah pihak, baik dari siswa maupun dari guru. Nah, terkadang hukuman yang diberikan pun tidak relevan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, coba bayangkan, siswa tidak mengerjakan tugas, tidak menulis cerpen, tetapi kenapa dia diberikan hukuman dijewer? Apakah itu relevan hukuman yang diberikan dengan kesalahan yang dilakukan? Tidak, karena itu adalah salah satu hukuman yang diberikan oleh guru itu bisa melukai perasaan dari siswa itu sendiri, baik dari fisik maupun fisiknya ataupun psikisnya. Jadi kalau menjewer itu termasuk hukuman apa? Ya, fisik. Kalau contoh hukuman psikis atau mental? Iya, misalnya dengan kata-kata, mengatai siswa dengan kata-kata yang tidak baik ya, atau istilahnya kata-kata kasar, itu adalah hukuman psikis atau mental. Nah, kemudian biasanya hukuman itu bersifat satu arah ya, seperti yang Tia jelaskan tadi, bahwa keputusan itu diambil oleh satu pihak saja, oleh gurunya itu sendiri ya. Misalnya ingin menjewer, ya dijewer saja siswanya, padahal tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, mungkin ini sering kita lakukan, di mana ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, kita sering memberikan konsekuensi. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Iya, kalau konsekuensi itu tentunya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Seperti kemarin ya, saat kegiatan bulan bahasa, itu siswa yang tidak mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba sudah disepakati nanti akan membacakan puisi secara bersama-sama di stage ya, atau di panggung. Jadi itu adalah kesepakatan yang sudah ditentukan bersama dengan peserta. Nah, jadi itu sudah berdasarkan kesepakatan. Nah, di mana dalam hal ini murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu, karena di sana mereka akan
berusaha untuk menampilkan sesuatu yang maksimal kan. Nah, jadi misalnya ada siswa yang dia malu atau tidak mau mengeluarkan gesturnya atau ekspresinya, jadi di sana mereka dipaksa untuk menunjukkan ekspresi. Jadi masih tetap ada perasaan tidak nyaman pada siswa itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu adalah guru tetap bersikap sebagai pemantau atau memonitor murid. Ya, ketika seseorang siswa itu melakukan kesalahan, guru tetap memantau bagaimana perkembangan dari siswa itu setelah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Jadi tetap guru itu memantau dan memonitor apakah sudah ada perubahan ataupun belum. Ya, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini Bapak Ibu. Ya, melakukan restitusi. Ya, nah apa sebenarnya restitusi itu dan apakah kita sudah bisa melakukan itu? Itu yang harus kita refleksi pada hari ini. Nah, di mana restitusi ini adalah sebuah kondisi untuk menciptakan hubungan antara guru dengan murid itu kita sama-sama dalam memecahkan masalah itu tidak ada seseorang yang dirugikan, baik guru maupun siswa. Ya, kita di sini posisinya adalah sama atau menang ya seperti tadi. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi dengan siswa untuk mencari masalah, mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu dengan semau kita sendiri sebagai seorang guru. Ya, kita menganggap diri kita ini adalah orang yang lebih tahu ya, yang lebih berkuasa. Jangan. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa kita dengan siswa itu bisa berkolaborasi untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Ya, sampai di sana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ada? Tidak? Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menganalisis sebuah kasus yang dialami di sekolah, baik dari siswa maupun dari guru. Ya, jadi saya akan mengambil contoh kasus yang dialami oleh guru. Nanti ini akan mengacu pada 5 posisi kontrol guru yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian silakan Bapak Ibu boleh klik di sana, sudah ada link Jamboard yang sudah saya kirim di grup. Nah, silakan Bapak Ibu cermati kasus yang sudah disajikan di sana. Bapak Ibu bisa menjawab pada slide 2, slide 3 dan slide keempat. Ya, sudah dibuka link Jamboardnya? Ya, silakan dibuka dulu Jamboard. Mungkin kalau ada yang belum menginstal, boleh diinstal dulu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau sudah bisa dibuka Jamboardnya, silakan Bapak Ibu boleh cermati kembali kasus yang ada di dalam slide 1. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide 2, 3 dan 4. Di sana ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silakan diketik jawabannya apa ya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki persepsi yang berbeda-beda dari sudut guru maupun dari sudut siswa. Silakan diberikan jawabannya pada sticky note. Ya, untuk pilihan warna itu boleh memilih, ada berbagai macam warna di sana Bapak Ibu. Ada kuning, merah, hijau, biru, hitam. Ya, bisa dipilih sesuai dengan selera Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 1 sudah dijawab oleh 5 orang guru. Proses pembelajarannya berlangsung dengan nyaman, sehingga nanti anak yang bermasalah itu untuk kedepannya tidak merasa malu lagi. Apa mungkin yang harus dilakukan agar
suasana kondusif, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya Bu Ayu Sudi. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, jadi benar sekali. Jadi kita di sini sebagai guru harus bisa memposisikan diri tentunya dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik kita. Jadi yang dilakukan Ibu Mary itu kita rasa memang kurang tepat, Bapak Ibu. Nah, di mana seharusnya Ibu Mary itu bisa memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Nah, di mana Ibu Mary tidak bisa bertindak sendiri dengan memberikan hukuman, tetapi melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, mencari apa sebenarnya alasan siswa itu melakukan hal tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada sebuah dialog antara guru dengan siswa untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa ini. Nah, jadi si Farel ini dia tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin di sana ada keyakinan-keyakinan yang dilanggar oleh siswa itu sendiri. Kalau kita lihat dari keyakinan kelas yang sudah disepakati mungkin di dalam sebuah kelas, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar oleh si Farel ini, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Iya, keyakinan berupa tanggung jawab. Selain tanggung jawab, iya, disiplin. Ya, apa lagi? Ya, Farel. Si Farel ini kan dia, coba kita buka kembali kasusnya Bu Sangayu. Ya. Nah, jadi intinya kasus ini si Farel itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, dia terlihat lain-lain, Bapak Ibu. Nah, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar oleh si Farel ini? Tidak menghargai. Ya, tidak menghargai. Ya, tanggung jawab dan disiplin. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah posisi kita sebagai seorang guru. Nah, itu kita bisa lihat dari perilaku siswa saat ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ada dari identitas gagal itu adalah siswa akan merasa tersakiti, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, siswa itu akan merasa tidak nyaman, dia akan sakit hati, Bapak Ibu. Ya, masa saya melakukan kesalahan ini tetapi hukumannya seperti ini, jadi tidak relevan kesalahan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian biasanya kalau identitas gagal itu juga ada sebuah identitas gagal tentang bagaimana siswa itu dia merasa tidak takut. Ya, jadi di sana adalah termasuk identitas gagal. Ya, bagaimana kalau kita di dalam sebuah sekolah melaksanakan sebuah pembelajaran atau sebuah program pengembangan sekolah, jika siswa itu dihantui oleh rasa takut, apakah sebuah program itu akan berjalan? Tidak, ya. Jadi kita harap nanti apapun proses pembelajaran ataupun program pengembangan sekolah lainnya diikuti oleh siswa dengan kemauan dirinya sendiri, bukan dengan rasa takut, ya itu. Kemudian yang diharapkan yang muncul pada motivasi perilaku ini adalah identitas sukses. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan konsekuensi ataupun restitusi. Nah, yang paling diharapkan adalah restitusi, karena di sini mengacu pada posisi guru sebagai manajer, ya. Nah, silakan bisa dilanjutkan Bu Sayu. Ya. Nah, jadi di dalam posisi kontrol itu kita mengetahui ada berapa posisi kontrol. Mungkin ada yang sudah pernah membaca di PMM. Ada? Ya, apa saja? Ya, ada posisi penghukum, lagi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba kita lihat beberapa kasus dulu Bu Sangayu secara singkat. Ya, mungkin Bapak Ibu slide-nya tolong di reading view dulu, Bu. Iya, penghukum. Di sana ada konsekuensi, Bapak Ibu, ya. Ada konsekuensi yang diberikan oleh guru ketika siswa itu tidak mengerjakan tugas, ya, tapi diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dengan syarat dia boleh istirahat kalau sudah selesai mengerjakan tugas. Itu adalah konsekuensi. Jadi
Kalau dalam posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, ayo kita lanjutkan. Nah, untuk menciptakan budaya positif juga kita perlu menanamkan keyakinan-keyakinan kelas. Nah, saya rasa pasti di sini ada Bapak Ibu wali yang sudah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Ya, nah sesungguhnya apa sih itu keyakinan kelas? Sama nggak dengan peraturan? Ya, kan ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah sama? Iya, berbeda. Apa perbedaannya? Batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau keyakinan itu adalah sebuah kesepakatan hasil dari diskusi yang musyawarah berupa kesepakatan. Ya, bagus sekali Bu Jeroya, tepuk tangan. Ya, jadi yang namanya keyakinan itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama di dalam sebuah kelas maupun di sekolah. Jadi guru dengan siswa itu sudah membuat kesepakatan berdasarkan masalah-masalah apa yang dijumpai di dalam kelas. Nah, sedangkan peraturan itu dibuat secara sepihak. Ya, seperti tadi tidak boleh ini, tidak boleh itu namanya aturan. Jadi tidak ada keterlibatan dua belah pihak antara guru maupun dengan siswa. Ya, jadi hanya ditentukan oleh satu pihak saja, misalnya oleh guru. Nah, kemudian lanjut Bu. Nah, jadi di dalam kelas berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, saya sendiri sudah melakukan di dalam kelas dengan membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas. Ya, kebetulan saya sebagai wali kelas 8D jadi sudah menerapkan pembelajaran dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini kita harapkan nilai-nilai positif itu muncul pada diri siswa itu sendiri. Lanjut slide berikutnya Bu Sangayu. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang kita bisa diskusikan dengan siswa. Salah satu contohnya adalah kita identifikasi dulu masalah apa yang ada di dalam kelas. Misalnya, ada siswa yang sering terlambat masuk. Ya, itu adalah sebuah masalah yang ada di dalam sekolah. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah peraturan. Ya, peraturannya apa? Tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, apakah itu bisa kita tuliskan dalam keyakinan kelas? Ya, mari kita ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Ya, kita buat dalam keyakinan kelas, yaitu hadir tepat waktu. Ya, jadi bahasanya lebih positif, lebih enak untuk kita baca ya. Nah, kemudian kira-kira kalau keyakinan kelasnya adalah hadir tepat waktu, nilai atau keyakinan apa yang dimunculkan? Ya, nilai tanggung jawab. Apa lagi? Ya, disiplin. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada peraturan di dalam kelas itu banyak siswanya yang suka membuli, mengejek nama orang tua, ya bahkan menirukan logat masing-masing siswa. Nah, itu salah satu juga termasuk sesuatu yang kita perlu buatkan sebuah keyakinan. Nah, jadi contoh kalimat positifnya adalah saling menghargai dan menghormati. Ya, nilai yang muncul adalah saling menghormati ataupun saling menghargai. Nah, kemudian ada juga peraturan jika batuk gunakan masker mulut misalnya. Jadi kita ubah dengan menggunakan kalimat yang lebih positif, mentaati protokol kesehatan. Nah, nilai apa yang muncul? Ya, kesehatan ataupun keamanan ya. Nah, kemudian yang terakhir contohnya adalah tidak mencontek pekerjaan teman. Ya, kalimat positifnya tertib saat mengerjakan tugas. Nilai yang muncul adalah kemandirian. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu itu sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian berkaitan dengan disiplin positif, tentu kita sebagai seorang guru juga penting. Tadi kita juga sudah membahas panjang lebar tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita berusaha di dalam sebuah pembelajaran kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Ya, jadi posisi kita sebagai seorang manajer kita mengacu pada beberapa tahapan. Ada berapa tahapan?
Iya, ada 3 tahapan. Ya, silakan. Apa saja tahapannya itu? Iya, menstabilkan identitas. Ya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru di mana posisinya sebagai seorang manajer. Nah, lanjut Bu Sangayu. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan jika kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi bisa kita lihat contoh di depan. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada tugas demonstrasi kontekstual. Ya, mungkin bisa diputarkan. Bisa didengar Bapak Ibu? Itu ya, maksudnya kalau kamu kesal, kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kita lakukan dengan Febri? Saya marah-marah, saya sendiri, saya ketemu saya Bu. Oh gitu. Nah, kamu berbuat seperti itu, ibu yakin pasti ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya sudah bersusah payah sama ibu, tapi Febri marah saja. Ya, ibu memaklumi mengapa kita melakukan itu. Tapi bagaimana seandainya kalau kita melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya sampai memukul Febri? Nah, tentu akan merugikan, bukan? Iya Bu. Sekarang mari kita pikirkan tindakan kamu marah itu, apalagi sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kita, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saya menghargai teman ini. Iya, benar sekali. Nah, menurut kita, apakah keyakinan itu sangat penting? Nah, kalau menurut kita itu penting, keyakinan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah? Nah, kamu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengambil keputusan Iya, tepat sekali tindakan kamu, Nak. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Iya, nah kalau sudah paham, sekarang ibu mohon kita baikkan dengan Febri dan tetap semangat belajar ya. Iya, sama-sama kita. Iya, nah itu adalah salah satu contoh tindakan guru sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi tidak menjadi seorang guru itu tidak hanya sekedar menanyakan masalah lalu memvonis siswa ini adalah seperti ini, tidak ya. Jadi kita cari dulu sebenarnya apa masalah yang dihadapi oleh siswa ya. Jadi kita laksanakan 3 tahapan itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi dulu permasalahan atau kesalahan yang dibuat oleh siswa dan kita tanyakan keyakinan apa. Nah, dari menanyakan keyakinan ini kita secara tidak langsung akan memberikan solusi terhadap siswa itu sendiri berdasarkan keyakinan-keyakinan apa yang telah mereka ketahui di dalam kelas. Misalnya seperti tadi itu contohnya si Gita ini melanggar keyakinan kelas berupa saling menghargai ya. Jadi di sana siswa diharapkan bisa merubah misalnya dari siswa itu awalnya arogan ya, jadi mau merubah sikapnya menjadi orang yang lebih sopan ya, mau menghargai teman. Nah, itu yang kita harapkan di dalam segitiga restitusi atau posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, kemudian sebagai penutup Bapak Ibu, jadi yang namanya disiplin positif itu tentu kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu ya, perlu kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan orang tua juga dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, jadi guru juga diharapkan bisa menjadi seorang penuntun ya, bisa menjadi manajer agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang kita harapkan. Nah, jadi untuk hari ini untuk materi
untuk dari saya itu cukup sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sangayuwika. Untuk waktu yang kembalikan kepada Ibu Sangayuwika. Terima kasih Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya sekalian. Ya, terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi silakan diisi keempat pertanyaan yang ada dalam jurnal refleksinya. Ya Bapak Ibu, jadi karena waktunya sudah habis, silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan hasil refleksi untuk hari ini, silakan. Ya silakan Bu Lo. Jadi baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan membacakan terkait dengan refleksi dari kegiatan yang kita sudah lalui hari ini. Jadi yang pertama itu dari peristiwa ya. Jadi hari ini saya banyak belajar tentang materi budaya positif. Terdapat di situ ada disiplin positif, nilai kebajikan, ada 5 kebutuhan dasar, ada kontrol, terus ada keyakinan kelas, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Berikutnya perasaan atau feeling yang saya rasakan hari ini. Saya sangat termotivasi, jadi karena kegiatan ini membuat saya lebih tahu, lebih paham bagaimana penerapan atau pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah. Terus berikutnya di pembelajaran atau di finding itu terdapat saya memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Berikutnya penerapan, apa yang akan saya lakukan ketika saya sudah tahu terkait dengan budaya positif ini. Nah, saya akan melakukan segitiga restitusi ketika saya menemui permasalahan dengan siswa. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya, itu adalah hasil refleksi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lo Yarning ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Ya, silakan Bu Chandri ya. Ingin silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun refleksi yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai peristiwa. Sebenarnya banyak sekali hal menarik yang saya peroleh pada kegiatan hari ini. Salah satunya yang paling melekat yaitu mengenai segitiga restitusi. Yang banyak hal sebenarnya dari pemaparan ketiga pemateri tadi, banyak hal yang saya sadari bahwa saya masih keliru dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik.
ini nyambung ya, jadi ke penerapannya jadinya semoga sih kedepannya saya bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada peserta didik agar peserta didik nanti merasa nyaman, merasa aman, dan mau lebih terbuka lagi kepada kami guru BK, agar juga peserta didik tidak terus-menerus merasa takut ke BK, takut dihukum, takut dimarahin dan yang lain sebagainya. Meskipun ya selama ini kami di BK sih sejauh ini tidak pernah ya. Kalau secara sadar sih belum kami tidak sedikit sekali memberikan hukuman atau hampir mungkin tidak pernah memberikan hukuman, mungkin lebih ke konsekuensi. Kemudian perasaannya sudah tentu sih sangat senang ya, karena melalui kegiatan ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Semoga sih kedepannya kegiatan ini tidak hanya beberapa guru saja, tapi kepada semua warga siswa agar lebih memahami atau lebih update lah mengenai teori yang mengenai ilmu-ilmu baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian namun juga pembelajarannya ya seperti yang saya bilang tadi, banyak hal yang salah satunya ya segitiga restitusi yang harus ya kita lakukan. Kemudian 5 kontrol yang harus kita sadari sebenarnya menurut saya, karena kita sering tidak sadar ketika memberikan hukuman. Sebenarnya tujuan kita kan agar peserta didik sadar akan perilaku yang dilakukan, tapi secara tidak sadar mungkin kita memberikan hukuman, kita sebagai pemantau itu yang sering-sering kita lakukan. Jadi hari ini yang sampaikan, terima kasih. Ya, baik. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, nah jadi Bapak Ibu, demikian pula acara hari ini sudah berakhir dengan kegiatan refleksi. Jadi kami dari CGP Angkatan 9 mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah kami sajikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu, tentunya memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Susup dan mewujudkan pendidik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah baik Bapak Ibu, jadi karena hari sudah siang, selamat siang. Nah, kalau selamat siang, ya makan. Nah jadi Bapak Ibu, untuk acara hari ini sudah selesai. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan seperti ini untuk berbagi ilmu. Baik, untuk itu acara kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.